3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat muda, selamat pagi. Apa kabar nih? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tapi kelihatannya kayak yang lemes gitu ya. Udah pada sarapan atau belum ini? Belum. Pantesan sama saya juga ya. Sebelumnya udah pada kenal belum nih sama saya? Belum. Oh, belum ya. Yang kalau yang udah kenal biasanya ikut kajian rutinan setiap hari Minggu gitu. Jadi saya biasa dipanggil Uma Ica ya sebagai materi kajian pada hari ini. Nah, insya Allah akan mengajak sobat muda untuk membahas salah satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai generasi muda, yaitu pergaulan sehat di era modern ini. Coba sobat muda, setuju gak nih kalau pergaulan zaman sekarang itu justru lebih sulit untuk dijaga daripada pergaulan di zaman dulu? Setuju. Masya Allah ya, setuju semua. Kebetulan Uma juga setuju. Kayak pergaulan zaman sekarang tuh kacau banget gitu ya. Karena bukan pergaulan secara langsung aja tatap muka, tetapi ada pergaulan di media sosial yang ikut serta dalam proses pembentukan diri kita. Pada zaman sekarang kita hidup di era modern ini yang sangat terbuka, serba digital, sehingga segala informasi itu mudah tersebar. Kita bisa berteman dengan siapa saja, lewat apa saja, seperti media sosial, game online, atau platform digital lainnya. Namun dengan demikian, adanya kemudahan ini bisa membuat pergaulan menjadi lebih luas, tetapi juga penuh dengan tantangan. Begini sobat muda, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 28. Di mana dalam ayat ini dikisahkan ada seseorang yang sangat menyesal di akhirat. Ada yang tahu kenapa ia menyesal? Ya. Tidak tahu ya. Ia menyesal bukan karena tidak punya harta, tidak punya jabatan, melainkan salah dalam memilih teman. Teman yang membawanya jauh dari iman, teman yang membawanya jauh dari ibadah, teman yang membawanya jauh dari kebaikan. Astagfirullah. Astagfirullah ya. Maka ia berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Yang artinya, wahai celakalah aku, andaikan aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Sebenarnya dalam ayat ini Allah sudah memperingati kita ya dengan jelas bahwa pergaulan yang salah akan menghancurkan hidup dan akhirat kita, sobat muda. Gitu. Maka kita sebagai generasi muda zaman sekarang ya harus lebih pandai dalam memilih teman, teman yang baik, teman yang membawa kita kepada kebaikan, teman yang mengajak kita untuk sholat, bukan teman yang membawa kita kepada hal-hal yang buruk seperti pacaran, terus bolos kelas, atau menyeret kita untuk melakukan pada hal-hal yang mendekati dosa. Astagfirullah. Lanjut ya, coba sekarang sobat muda ngerasa nggak nih kalau pertemanan itu sangat berpengaruh pada perubahan dalam diri kita?
Uma juga ngerasa seperti itu. Karena kayak teman tuh berpengaruh gitu pada perubahan diri kita. Ya kan? Iya. Karena pergaulan itu bisa membentuk karakter kita, membentuk akhlak kita, bahkan membentuk yang menentukan masa depan kita. Pergaulan yang baik akan membawa kita kepada kebaikan, justru sebaliknya pergaulan yang buruk akan membawa kita kepada hal yang buruk. Sobat muda, di era modern ini, iya gak sih kalau banyak remaja yang justru lebih bangga diakui oleh teman, Iya. bukan diakui oleh orang tua. Padahal ridho Allah ada pada ridho orang tua. Nauzubillah ya, semoga kita terjauhkan dari pergaulan yang salah. Jadi jangan sampai pergaulan membuat kita jauh dari keluarga dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum saya tutup, apa ada yang ingin ditanyakan dari sobat muda? Saya. Baik, bagi yang ke depan dulu ya. Kakak perkenalkan dari mana, dari siapa namanya? Terima kasih Uma, izin memperkenalkan diri. Nama aku Azahra. Aku izin bertanya ya. Apakah ada tips atau trik buat menghindari pergaulan bebas di zaman yang sekarang ini? Baik, Masya Allah ya pertanyaannya. Tapi sebelum itu izinkan Uma untuk duduk karena dari tadi capek ya berdiri terus. Izin ya. Iya. Izin. Baik, pertanyaannya terima kasih ya. Tapi pertanyaannya bukan bagaimana cara menghindari pergaulan bebas, tetapi bagaimana cara kita menjaga diri kita dengan penuh kesadaran. Sebenarnya banyak banget cara untuk menghindari diri dari pergaulan ya. Salah satu caranya yaitu dengan memilih lingkungan pertemanan yang baik. Dengan teman yang baik akan membawa kita kepada hal-hal yang baik, bukan yang mendorong kita kepada hal yang buruk. Selain itu juga kita bisa menggunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, berorganisasi, dan mengikuti kegiatan keagamaan yang lebih menenangkan hati kita. Apakah terjawab? Terjawab Uma, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya silahkan bertanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farah, Uma dari Unisba ya. Gini Uma, ini kan sekarang tuh susah banget ya jaga pergaulan, apalagi di zaman sekarang nih gitu. Bahkan kalau mau nolak ajakan teman tuh kadang tuh takut gitu. Kadang takut itu orang-orang tuh bilang, ih kamu mah sok suci, kamu mah kayak ih gak gaul gitu. Terus kita harus gimana Uma supaya kita bisa balance gitu antara dunia dan akhirat. Oke, baik ya. Sobat muda, tepuk tangan dulu untuk Farah yang jauh-jauh dari Unisba ya. Wow, dari Unisba jauh-jauh ke sini hanya untuk datang kajian saya. Masya Allah. Baik, izinkan saya menjawab. Untuk tadi ya, Uma juga pernah ngerasa OVT gitu, kayak takut dikatain so suci lah atau gak gaul gitu ya kalau gak ikut ajakan teman-teman kita tuh. Tapi ada di posisi itu emang gak mudah ya buat melewatinya. Tapi ingat juga kalau kita itu menjaga diri bukan karena merasa paling benar kan. Kita bisa tetap berteman dengan cara yang baik tanpa harus mengikuti ajakan dan tawaran teman-teman kita. Dengan perlahan mereka pun akan paham kok dengan apa yang kita rasakan atau batasan kita. Mereka juga akan paham. Dan ingat kalau kita tuh ngejaga diri kita tuh buat diri kita sendiri ya, buat ketenangan hati kita, buat masa depan kita, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Baik, apakah terjawab? Alhamdulillah terjawab. Alhamdulillah. Mungkin hanya ada 2 ya penanya untuk hari ini. Berikan tepuk tangan dulu untuk sobat muda yang ya. Mari kita jadikan pergaulan ini sebagai jalan menuju kebaikan. Semoga kita semua menjadi umat yang taat meski
diberikan cobaan pergaulan yang semakin hari semakin tidak ada arahnya. Terus kita juga sebagai Gen Z ya, pergaulan yang sehat di era modern ini bukan pergaulan yang anti tren, anti teknologi, tetapi pergaulan yang ingat akan batasan dan perlu mempunyai arah hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.